Selamat datang di channel Biodataku. Berikut ini adalah biodata dan profil Tukul Arwana. Memiliki nama asli Tukul Rianto atau sering disapa Tukul Arwana adalah pelawak asal Perbalan, Purwosari, Semarang, kelahiran 16 Oktober 1963. Awal karir ia dimulai pada waktu muda. Tukul sering ikutan tampil di panggung acara 17-an Agustus untuk pertama kalinya dalam adegan pelawak. Sebelum terkenal, Tukul pernah mencari nafkah sebagai supir ompengan di Semarang. Akhirnya tak berapa lama kemudian Tukul hijrah ke Jakarta atas ajakan temannya Joko Dewo dan Tony Rastafara. Sampai akhirnya Tukul melamar kerja di Radio Humor SK dan bekerja di sana bersama rekan pelawaknya seperti Bagito, Patrio, Ulfa dan lain-lain. Nasib mujur mulai mengental ketika Tukul diajak main lenong rumpi oleh Ramon Tomens. Dari sinilah Tukul Arwana mengawali karirnya hingga membooming. Terkenal ia juga pada saat ketika menjadi pendamping Joshua di video klip dengan judul lagunya Di Obok-Obok. Semakin mencuat nama Tukul Arwana kian melambung ketika TPI mempercayakannya menjadi host acara musik, Aduhai, dan acara Dangdut Ria di Indosiar. Dan semakin mencuat ketika ia mengisi acara di Trans 7 dalam talk show Empat Mata. Bagaimana profil suksesnya? Simak biodatanya. Biodata Tukul Arwana. Nama lahir, Tukul Rianto. Nama panggung, Tukul Arwana. Lahir 16 Oktober 1963 di Purwosari, Semarang Utara, Jawa Tengah, Indonesia. Agama Islam. Pekerjaan presenter, pelawak, dan aktor. Tahun aktif 1995 sampai sekarang. Pasangan Susiana, menikah 1995, wafat 2016. Anak Ega Prayudi, Novita Eka Afriana, Wahyu Jovan Utama. Orang tua Abdul Wahid, Satimah. Awal karir Tukul Arwana. Membangun karirnya di dunia hiburan bukanlah hal yang mudah bagi Tukul Arwana. Ia merintis kesuksesannya terhitung sudah 17 tahun ketika merantau ke ibu kota. Awal karirnya yang paling kental adalah ia menjadi bintang video klip pada lagu Joshua Suherman yang berjudul Di Obok-Obok pada tahun 1997-an. Setelah itu ada stasiun televisi yang menawarkannya untuk mengisi suatu program. Ternyata dari mengisi program ini ia diam-diam telah dilirik oleh eksekutif produser asal Filipina yang suka dengan penampilannya dan gayanya yang humoris. Hidup beberapa tahun di Jakarta, banyak cerita yang tidak mengenakan bagi Tukul Arwana saat merintis karirnya. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian ia mendapatkan tawaran sebagai pembawa acara sebuah program talk show di salah satu televisi swasta. Tukul juga dikenal dengan jargonnya, kembali ke laptop, yang tayang di Trans 7 yang banyak ditiru masyarakat. Tukul bahkan sekarang masuk dalam kategori komedian dengan bayaran yang tinggi. Sejumlah acara seperti Aduhai, Dangdut Ria, sampai acara sangat populer Empat Mata dan Bukan Empat Mata, dipandu oleh Tukul Arwana. Tidak sampai di sini, Tukul juga berhasil menggerakkan bisnisnya di bidang hiburan bernama Ojo Lali Entertainment. Kemudian di bidang kuliner ia juga sukses dengan membuka Bakso Tukul Arwana, hingga memiliki bisnis rumah kos dan rumah kontrakan. Prestasi dari Tukul Arwana. Presenter sekaligus komedian ini pernah dinobatkan sebagai orang artis 02 terkaya di Indonesia. Pria yang dikenal kental oleh masyarakat dengan jargonnya, kembali ke laptop, iya, dan tak sobek-sobek, itu berada di bawah Raffi Ahmad dan mengalahkan aktris wanita Syahrini dan Nikita Willy. Tukul telah merintis bisnis hiburan kuliner hingga kontrakan kos-kosan, diperkirakan memiliki kekayaan 29 miliar rupiah. Tukul tidak menyadari dari video Joshua Suherman dirinya menjadi terkenal sekarang ini,
nama Tukul Arwana pun terus diperhitungkan di dunia lawak pada saat bergabungnya ia bersama Sri Mulat yang selama itu menjadi cita-citanya. Ibarat roket, Tukul akhirnya melesat cepat. Nama Tukul semakin luas dikenal di masyarakat tidak hanya di dunia presenter atau komedian. Ia juga pernah main film sinetron religi-religi gitu di TTI, dan yang lebih tidak asingnya lagi orang mengenalnya di show Empat Mata yang tayang di Trans 7. Tak cukup sampai di sini, Tukul Arwana juga mengisi program dengan kisah misteri dengan judul Mas Tukul Jalan-Jalan yang juga tayang di Trans 7. Tukul Arwana dikaruniai anak laki-laki yang juga cukup sukses, namun tidak mengikuti jalan sang ayah. Bernama AKP Ega Prayudi memilih jalan mengabdi kepada negara menjadi seorang polisi yang saat ini menjadi Kasatlantas Polres Probolinggo. Keberhasilan sang anak juga tak terlepas dari dukungan dan doa sang ibu dan juga ayah yang selalu support dan perhatian kepada Ega. Namun sang presenter terkenal ini mengatakan ia tidak silau keberhasilan dan puas atas yang ia capai, hal yang selalu tertanam di dalam hatinya kerja dengan baik, dengan totalitas, pakai hati maka semua itu akan mengikuti keberhasilan. Karir Tukul Arwana di acara televisi. Judul acara televisi Bukan Empat Mata pada tahun 2006 sampai 2016 di Trans 7. Judul acara televisi Mr. Tukul pada tahun 2010 di Trans 7. Judul acara televisi Dangdut Ria pada tahun 1998 sampai 2004 di Indosiar. Judul acara televisi Catatan Si Tukul pada tahun 2016 di RCTI. Judul acara televisi Ini Talk Show beberapa episode pada tahun 2016 di NET. Judul acara televisi Ini Sahur pada tahun 2017 di NET. Judul acara televisi Opera Van Java Bintang Tamu pada tahun 2013 di Trans 7. Judul acara televisi Ting Ting Cool Show pada tahun 2017 di MNC TV. Iklan Tukul Arwana. Judul iklan Ket Tembok Aris pada tahun 2006. Judul iklan Mie Sedaap pada tahun 2007. Judul iklan Panther Energy pada tahun 2007 sampai 2011. Judul iklan Fix Formula 44 pada tahun 2007. Judul iklan Serompas Ginseng pada tahun 2007. Judul iklan ILM Indonesia Berantas 3B pada tahun 2008. Judul iklan Excel Super Ampuh pada tahun 2011. Judul iklan Excel Hot Rod 3G bersama Ayu Ting Ting pada tahun 2011. Judul iklan Pertamax pada tahun 2013. Sinetron Tukul Arwana. Hidayah. Calon Presiden. Penghargaan karir Tukul Arwana. Penghargaan Panasonic Awards kategori pelawak terfavorite pada tahun 2007 sebagai pemenang. Penghargaan Panasonic Awards kategori presenter talk show terfavorite pada tahun 2009 sebagai pemenang. Fakta unik Tukul Arwana. Sejak lahir ia diberi nama Rianto bukanlah Tukul Rito seperti yang dikenal sekarang. Karena dulu sering sakit-sakitan, akhirnya namanya ditambah menjadi Tukul Rianto. Tukul menikah dengan Susi sejak tahun 1995. Sang istri telah melakukan berbagai pengorbanan dan dukungan hingga suaminya sukses seperti sekarang. Kisah asmara dengan Susi bertemu di kampung halamannya yang dianggapnya bidadari itu. Awal mula sempat Tukul mengadu nasib di Jakarta namun langkah pertamanya belum membuahkan hasil. Kemudian Tukul memutuskan kembali ke kampung. Tak disangka kepulangannya bertemu dengan Susi sang bidadari yang dicintainya itu. Dari pernikahan mereka terlahir 2 orang anak yakni Novita Eka Afriana dan Wahyu Jovan Utama. Yang membuat Tukul makin cinta kepada sang istri adalah ketika Susi rela menjual semua perhiasannya termasuk cincin kawin mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sang istri yang penyayang selalu menyediakan masakan kesukaan Tukul selama berumah tangga dan selalu memanjakan Tukul. Padahal Tukul tidak pernah meminta disuguhkan hidangan yang aneh-aneh.
Hidangan mereka di meja makan itu dengan sederhana menu makanan kampung. Salah satu kesukaan Tukul adalah oseng-oseng kangkung, oseng kacang panjang, nasi urap telur goreng dan rebus, tempe goreng bahkan jagung Tukul masih menyukainya. Dulu mereka pernah tinggal di kontrakan dengan harga sewa 150.000 per bulan sedangkan gaji Tukul saat itu masih 75.000 per bulan di Radio SK, tapi sang istri yang setia tetap rela dan sayang kepada keluarga kecilnya itu dan tetap menemani Tukul hingga sukses. Tentu saja kepergian Susi sang istri pada hari Selasa 23 Agustus 2016 membuat luka terdalam bagi Tukul. Itulah beberapa penjelasan tentang biodata dan profil Tukul Arwana. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel Biodataku.